Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Baik anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita lanjutkan materi kita pada pelajaran sirah ya sampai pada halaman 31. Ya. Di pekan kemarin Ustadz sudah jelaskan ke kalian tentang kebahagiaan penduduk kota Madinah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Ya, sampai-sampai mereka ingin rumah-rumah mereka dijadikan tempat tinggal oleh Rasulullah. Ya, tapi Rasulullah tidak memilih secara langsung. Beliau melepaskan unta. Masih ingat nama unta Rasulullah siapa? Al-Qaswa. Ya, Al-Qaswa. Ini dilepaskan dan beliau bilang kalau unta ini berhenti di satu tempat, maka tempat itulah yang akan dijadikan tempat tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampainya di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali membangun masjid seperti biasa, ya. Masjid ini yang kelak sampai hari kiamat insyaallah akan tetap ada, yaitu Masjid Nabawi. Ya. Selain membangun masjid, beliau sallallahu alaihi wasallam, lihat halaman 31, ya, di sini bagian B, kaum Muhajirin dan Ansor. Baik, Ustaz bacakan dulu. Yang pertama dilakukan oleh Rasulullah setiba di Madinah adalah membangun masjid. Ya, karena di masjid itu bisa untuk macam-macam kegiatan, ya. Yaitu tempat unta beliau menderum pertama kali. Beliau ikut mengangkut batu, kayu dalam proses pembuatan masjid ini. Jadi meskipun beliau seorang nabi, bukan berarti beliau tidak membantu. Beliau mengangkat batu, mengangkat kayu, ya. Di sela-sela itu beliau menyempatkan berdoa, ya Allah, tidak ada kehidupan yang lebih baik selain kehidupan akhirat, maka ampunilah orang-orang Ansor dan Muhajirin. Selain sebagai tempat ibadah, masjid sebagai sekolah bagi kaum muslimin. Ya, sampai sekarang masjid tempat belajar. Ya, kajian-kajian itu kan di masjid. Itu kan tempat belajar. Hanya saja nggak formal seperti kalian gini pakai seragam, ya. Jam sekian sampai jam sekian. Ya, tapi sampai detik ini juga masjid masih digunakan untuk sekolah, ya, belajar maksudnya. Di sanalah mereka belajar tentang ajaran Islam. Masjid juga berfungsi sebagai balai pertemuan. Ya, kalau kita di sini balai pertemuan itu apa? Tempat rapat. Ya, sama. Ustaz juga sampai sekarang kalau misalkan ada keperluan ya bisa ketemu di mana nih, kita ngobrol di masjid aja. Habis zuhur gitu kan? Ya, balai pertemuan. Dan tempat menjalankan roda pemerintahan. Bahkan di zaman Rasulullah masjid dijadikan kantor. Ya, jadi belajar di situ, rapat di situ, ngantor di situ. Ngantor itu untuk ngatur pemerintahan. Negara ini butuh ustadz dikirim ke sana. Ya, wilayah ini butuh, terus dari situ, ya. Dan di masjid pula tinggal beberapa orang miskin yang berhijrah ke Madinah. Mereka disebut sebagai Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini orang Muhajirin yang miskin. Dia nggak punya tempat tinggal di Madinah, ya. Maka mereka tidurnya di masjid. Setelah masjid selesai dibangun, Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Dipersaudarakan. Kaum Muhajirin adalah orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Jangan ketukar nih. Kalau Muhajirin namanya juga muhajir, berarti orang yang hijrah. Gampang ya. Kalau Ansor, ya, orang yang menolong Muhajirin, atau bahasa gampangnya penduduk asli kota Madinahnya, orang Ansor tuh, ya. Tapi kalau Muhajirin ini orang yang hijrah, ya. Kaum Muhajirin adalah orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah, sedangkan kaum Ansor adalah penduduk asli kota Madinah ketika itu. Mereka dipersaudarakan oleh Rasulullah agar saling menolong dan berbagi dalam suka maupun duka. Bahkan agar mereka saling mewariskan harta, persaudaraan ini menghilangkan perbedaan antara kaum muslimin dalam hal keturunan, kekayaan dan warna kulit, ya. Dengan begitu tidak ada seorang muslim pun yang merasa lebih mulia daripada muslim yang lainnya.
Sebab kemuliaan seorang bergantung pada ketakwaan Allah semata. Jadi orang Muhajirin dan Ansor dijadikan saudara. Ya meskipun bukan saudara kandung ya. Dijadikan saudara. Lalu ini halaman 32. Dikisahkan bahwa Sa'ad bin Ar-Rabi yang berasal dari Ansor dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf ya yang berasal dari golongan Muhajirin. Aku memiliki banyak harta, ambillah separuhnya untuk keperluanmu, kata Sa'ad kepada saudara barunya, yaitu siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman benar-benar terharu dengan kemurahan hati Sa'ad. Lalu kata Abdurrahman bin Auf, saudaraku, tolong tunjukkan padaku jalan menuju pasar di kota ini. Pinta Abdurrahman kepada Sa'ad sambil menolak dengan lembut harta yang ditawarkan. Aku ingin berdagang di sana. Jadi menolak harta, padahal dikasih separuh harta loh. Ya, separuh harta dari Sa'ad bin Ar-Rabi dikasih ke Abdurrahman bin Auf. Abdurrahmannya nggak mau, saya mau dagang saja. Kasih tahu aja pasarnya di sini di mana. Dan Abdurrahman bin Auf ini salah satu sahabat yang apa? Sangat kaya raya. Ya, sangat kaya raya, bahkan satu-satunya sahabat yang dikisahkan nggak bisa miskin dia. Tidak bisa miskin. Dihabiskan seluruh hartanya pun nanti datangnya berlipat-lipat lagi. Ini Abdurrahman bin Auf. Kata beliau, Abdurrahman bin Auf saat datang ke kota Madinah ya beliau miskin karena kan seluruh hartanya ditinggal. Cuman tadi Allah memang sudah takdirkan Abdurrahman bin Auf ini kaya, ya. Seperti itulah sahabat Muhajirin, mereka lebih memilih berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya daripada menerima belas kasihan orang lain. Sungguh persaudaraan ini dibangun atas dasar iman dan takwa, ya. Baik, yang C sekarang. Yang C. Ya. Kita baca yang C, habis ini evaluasi ya. Masih panjang. Piagam Madinah. Ya, kita nggak bacakan semua isi piagam Madinah itu apa sih? Ini perjanjian antara orang-orang Islam dengan orang-orang Yahudi. Ingat, di Madinah ada para penumpang. Ya, bukan penumpang mobil. Penumpang tempat tinggal, yaitu orang-orang apa? Yahudi. Ya. Mereka dari berbagai daerah diusir ya, lalu diterima di kota Madinah. Ya, di situ tempat tinggal, tapi bukan penduduk asli, karena penduduk asli kota Madinah orang Muhajirin dan Ansor. Orang suku Aus dan Khazraj, ya. Suku Aus dan Khazraj. Ini orang-orang penduduk asli kota Madinah. Nah, kebiasaan orang-orang Yahudi ini ya, meskipun mereka ini tinggal atau numpang di tempat tertentu, namun mereka berbuat makar, berbuat jahat, karena dasar hati mereka sudah benci kepada Islam. Makanya Allah jelaskan di surat Al-Baqarah, walang tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani itu sampai kapanpun dia akan benci kepada kita orang Islam, ya. Jadi itu kata Allah. Termasuk kaum Yahudi yang ada di kota Madinah saat itu, ya. Mereka ya kalau di sini posisinya mereka masih lemah, ya masih lemah. Tapi itu juga mereka masih mengadu domba, ya, antara Aus dan Khazraj, ya, antar kaum muslimin. Gimana kaum muslimin bisa berpecah belah, nggak bersaudara lagi. Ini kerjaan orang-orang Yahudi. Dan kebiasaan mereka juga ketika tinggal di satu tempat bikin kacau. Ya, sekarang terjadi di Palestina, ya. Dulu mereka itu numpang di Palestina, ya, numpang. Sekarang apa yang terjadi? Orang-orang Palestina yang diusir, dibunuh, ya, oleh orang-orang Yahudi. Seperti itu. Makanya waktu itu Rasulullah langsung mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi, karena tahu sifatnya orang Yahudi jahat. Maka beliau segera mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi, ya. Apa isi perjanjiannya? Ya, perjanjian tersebut ada di halaman 34. Perjanjian tersebut di kemudian hari dikenal dengan Piagam Madinah. Adapun isinya yang pertama,
Nih isi dari piagam Madinah atau perjanjian Madinah. Jadi piagam Madinah atau perjanjian Madinah itu sama. Kaum Yahudi keturunan Bani Auf yang mendiami kota Madinah dan kaum muslimin merupakan satu tubuh. Maksudnya ketika ada yang nyerang kota Madinah, Yahudi meskipun bukan penduduk asli wajib membela. Itu aturannya. Jadi misal ada serangan dari luar, dari Mekah nyerang kota Madinah nih. Yahudi walaupun bukan penduduk asli kota Madinah, dia harus bantu. Kenapa? Karena dia tinggal di situ. Ini perjanjiannya. Seluruh warga SDIT As-Sunnah Cirebon tetap melakukan protokol kesehatan, selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kaum Yahudi yang kedua maupun kaum muslimin wajib menanggung nafkah mereka masing-masing. Ya. Yang ketiga, mereka harus saling tolong dalam menghadapi musuh yang hendak membatalkan perjanjian ini. Ya. Jadi perjanjiannya bukan masalah agama, perjanjiannya untuk keamanan wilayah Madinah saja. Yang keempat, mereka harus berbuat baik dan tidak boleh berbuat jahat. 5. Tidak boleh menzalimi siapapun yang terlibat dalam perjanjian ini. 6. Mereka wajib membantu orang-orang yang terzalimi. Yang ketujuh, kaum Yahudi harus mau ikut bersama kaum muslimin dalam peperangan. Ya, tapi nanti mereka ingkar janji. Ya, ingkar janji. Nanti insya Allah di beberapa peperangan nanti mereka ketahuan ya, membantu orang kafir malah tidak membantu umat Islam. 8. Madinah merupakan kota suci bagi semua pihak. 9. Jika terjadi perselisihan yang dapat menimbulkan pertikaian, maka diselesaikan berdasarkan hukum Allah dan Rasulnya. 10. Orang-orang Quraisy tidak berhak mendapat jaminan perlindungan. 11. Mereka harus bersatu menghadapi kelompok yang hendak memerangi Madinah. 12. Orang yang melanggar perjanjian ini merupakan orang yang zalim. Jadi itu isi dari perjanjian Madinah atau piagam Madinah. Jadi untuk mengatur orang-orang Yahudi supaya mereka tidak berbuat jahat. Nah, lihat ada bagian D dan E, insya Allah ini terakhir ya. Di sini evaluasi. Kita bacakan secara cepat saja. Masjid Nabawi. Rasulullah SAW memfungsikan Masjid Nabawi tadi tidak sebagai tempat ibadah saja, ya, tempat menuntut ilmu, musyawarah, ya, bahkan sebagai kantor. Di Masjid Nabawi Rasulullah terus memberikan bimbingan kepada umat, ya, diajarkan ya berbagai macam hal oleh Rasulullah SAW sampai agama Islam ini sempurna. Yang E yang terakhir, ya. Oh, di sini juga ada nih, bagus nih, yang masih atasnya. Yang tengah, jarang dijumpai pada masa itu pencurian, pembunuhan atau kejahatan lainnya. Para sahabat yang sudah memahami ajaran Islam dengan baik lalu diutus kepada suku-suku yang baru memeluk Islam. Ya, jadi di zamannya Nabi jarang ditemui ya pencuri, pembunuh atau jahat lainnya. Kenapa? Karena mereka dibimbing oleh Rasulullah SAW secara langsung. Jadi guru mereka langsung Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka jadi umat yang terbaik, para sahabatnya Nabi ini. Jadi jadi umat manusia yang terbaik adalah para sahabat. Kenapa? Karena guru mereka yaitu Rasulullah. Ya, gurunya bukan Ustaz Dwi, bukan. Guru mereka Rasulullah. Jadi mereka jadi manusia yang paling baik. Baitul Mal. Apa itu Baitul Mal? Dalam bidang perekonomian Rasulullah SAW juga membangun Baitul Mal. Ya, rumah harta lah bahasa kitanya. Baitul Mal adalah sebuah tempat yang berfungsi sebagai kas negara. Ya, Baitul Mal lebih dikenal dengan bank sentral. Ya, zaman sekarangnya bank sentral. Jadi seluruh uang, seluruh sedekah, seluruh infak disatukan di Baitul Mal ini. Rasulullah juga mewajibkan umat Islam untuk membayar zakat. Dengan adanya Baitul Mal dan zakat, Rasulullah dapat mengatur perekonomian dan kehidupan sosial umat Islam. Segala sarana yang menyangkut fasilitas umat ditanggung pembiayaannya dari Baitul Mal. Termasuk juga biaya untuk kebutuhan fakir miskin, anak yatim dan para tentara Islam yang sedang berjuang di medan perang. Masya Allah ya. Jadi saat itu sangat makmur sekali. Baik, cukup kan 5 menit evaluasi.
Ya udah, kalau nggak cukup apa, yang penting kalian kerjakan. Kalau nggak selesai, insya Allah pekan depan dilanjutkan. Halaman 36 sama 37 silakan dikerjakan.